Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alam Berkah, sahabat Alam Berkah dimanapun berada, semoga selalu diberi keberkahan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke sahabat Alam Berkah, selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sahabat Alam Berkah, Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk mengajak orang lain keluar dari kesesatan seperti yang dilakukan beliau di Mekah kemudian di Madinah. Kinerja dakwah Rasulullah SAW terus meningkat dari hanya diikuti oleh segelintir orang namun menjadi sangat masif. Sejak ini terus diikuti oleh para sahabat, tabi'in, ulama dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Masya Allah. Yang menarik adalah kalau kita amati kondisi Indonesia dan dunia khususnya Eropa dan Amerika tentang populasi umat Islam. Di Indonesia dengan populasi masyarakat yang didominasi Muslim, hari ini faktanya sudah menurun populasi hingga 80%-an. Hanya dengan waktu dengan satu dekade yang waktunya 85% bahkan pernah mencapai 90%. Mungkin ini bagian dari yang kita tidak sadari, melakukan dakwanya baik terang-terang atau sembunyi-sembunyi, baik memaksa atau tidak memaksa, baik secara damai atau perperangan atau dengan cara memberi sembako dan lain-lain. Di satu sisi kita sedih dengan kondisi seperti ini. Namun di sisi lain kita berbahagia kalau diamati pertumbuhan Islam dunia khususnya Amerika dan Eropa cukup pesat. Masya Allah, beberapa penelitian menyebutkan seperti bahkan tingkat pertumbuhan penduduk Muslim dunia adalah 1,% per tahun. Sementara itu penduduk non-Muslim hanya tumbuh 0,7% per tahun. Penelitian Global Muslim Population ini memproyeksikan hanya jumlah penduduk Muslim pada tahun 2030 akan mengambil 26,4% total populasi dunia yang diperkirakan akan mencapai sekitar 88,3 miliar jiwa. Luar biasa. Peningkatan ini diprediksi akan berlipat ganda dibandingkan peningkatan umat non-Muslim. Ada perbedaan signifikan tentang karakter dan kualitas manusia yang berpindah agama ini di Indonesia. Berpindah agama dari Muslim menjadi non-Muslim banyak karena dorongan ekonomi lemah dan kualitas pendidikan yang rendah. Mereka tidak menggunakan akal sehat untuk berpindah agama. Pergerakan ini banyak dialami di negara berkembang atau negara kecil. Sedangkan di Eropa dan Amerika, mereka yang berpindah agama dari non-Muslim ke Muslim didominasi dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan kualitas pendidikan tinggi. Mereka berpindah karena menggunakan akal sehat mereka dengan sebuah renungan dan kajian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan ini banyak dialami di negara-negara maju. Dampak dari semua ini dapat dibayangkan ke masa depan Islam akan lebih maju karena orang-orang yang kembali kepada fitrah Islam adalah orang-orang yang menggunakan akal fikiran yang
dan orang-orang hebat, bukanlah sebaliknya, tumbuh negara maju, turun di negara kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada supaya berfikir. Al-Quran Al-Baqarah 219. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Surah Al-A'raf 176. Oke, sahabat mereka, demikianlah Islam akan menjadi maju dan rahmatan lil alamin. Tetaplah berdakwah bil hikmah dan diajak untuk menggunakan akal sehat. Wallahu alam bissawab. Oke, sahabat mereka, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada terdapat kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Jika kebenaran itulah dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. A la Meca, a la Meca.